Saya mengapresiasi sekali lagi terhadap Dr. Dodi yang sudah mendharma baktikan secara baik atas profesinya sebagai seorang dokter, artinya walaupun menjadi seorang politisi, tetapi terus berkhidmat untuk melayani umat. Iya, Tum. Jadi pada saat memang ada pasien yang secara kondisinya tidak bisa kita tangani, alhamdulillah kami DPC sudah melakukan MOU dengan salah satu rumah sakit swasta yang memang menerima BPJS. Pada saat kami menyikapi beliau sebagai pasien, kami juga menyikapi beliau tidak sebagai pasien, Tum. Jadi memang akhirnya emosional yang terbentuk seperti keluarga, Tum. Mungkin saya ikut membantu ya. Siap, makasih, dalam mengembangkan klinik-klinik itu untuk bisa ditingkatkan. Kalau saat ini sudah lebih berkembang melayani masyarakat di Cirebon, mungkin dinaikkan lagi ke tingkat Jawa Barat misalnya. Dan menariknya ini, Tum, tadi Dokter Dodi cerita juga, ternyata kalau habis berobat nih, Tum, H+2-nya dikunjungi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di depan kita nih ada ribuan jamaah gitu, enggak lah. Ya hari ini alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol. Yang pertama tentu nggak asing lagi, nggak perlu dikenalin sebenarnya, Tum. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PLT, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Mardiono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Ya. Alhamdulillah, Mas Imam sehat. Mas Imam sehat ya? Sehat, Pak. Ini baju keren banget, Pak. Saya kalah muda nih, Pak, kalau Bapak pakai ini. Oh iya, ini baju seragam PP Ligana. Apa tuh, Pak? Ya, PP Ligana itu pengurus pusat lingkungan dan tangga bencana. Jadi Partai Persatuan Pembangunan punya lembaga yang bergerak di bidang lingkungan dan tangga bencana yang diketuai oleh Saudara Iip, itu anggota fraksi DPR RI, berasal dari Dapil 1 Banten. Masih anak milenial dia. Ya. Itu salah satu yang termuda, Pak, di P3 ya? Iya, di fraksi Kang termasuk yang termuda, betul. Pak, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol. Hari ini, Pak, kita kan khusus nih, Pak ya. Kita ingin mengangkat tema-tema tentang hal-hal baik yang dimiliki P3 dan mungkin nggak dimiliki oleh partai lain atau lembaga lain gitu ya. Nah, salah satu yang menurut saya menarik nih, kita punya anggota, Pak, ketua DPC, dokter juga, Pak. Nah, terus nih kiprahnya unik nih, Pak. Langsung aja ada Dokter Dodi Arianto. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sebenarnya mau nanya bukan saya, Kang, Pak Mardiono yang mau nanya-nanya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ayo, Kang, sebelum kita ngobrol jauh nih, Akang mungkin kalau kita sih kenal sama Akang, cuman pemirsa belum tentu kenal, kan? Mungkin sedikit kenalan, habis itu Pak Mardiono mau nanya-nanya. Mangga, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Haji Dodi Arianto MM, Ketua DPC P3 Kota Cirebon, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Cirebon, periode 2019-2024. Pak Mar, kemarin itu kan kita ke Cirebon ya, Pak? Iya. Terus kita ketemu ibu-ibu, karena itu hari ibu, Pak. Iya. Terus ibu-ibu itu ternyata di dekat lokasinya ada rumah sehat ya waktu itu ya, Pak? Betul, ya. Terus kita akhirnya tahu ternyata di situ ada Pak Dodi. Nah, Bapak mau cerita sedikit nggak, Pak? Waktu itu acaranya apa? Kemudian akhirnya kita tertarik tuh, mungkin perlu diceritain nih, Pak, ke yang nonton. Sekitar 7 bulan yang lalu, saya sebenarnya mendapatkan laporan dari presentasinya Ketua Wilayah DPW Jawa Barat atas kegiatan-kegiatan baik partai dalam struktur maupun sayap-sayap partai. Nah, di dalamnya termasuk juga menyebut kegiatan dari DPC P3 Kota Cirebon ya. Cuman saya lebih tidak begitu detail membaca dalam laporan itu, maka kemarin ketika saya ke Kota Cirebon
alhamdulillah sempat berkesempatan untuk melihat di kliniknya. Alhamdulillah Pak. Nah, yang pertama tentu saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada saudara Dr. Dodi, ya, yang dimana dalam kiprah politiknya juga tidak melupakan tentang pengabdiannya terhadap masyarakat, yaitu di bidang kesehatan sesuai dengan profesinya. Ya. Karena memang P3 ini lahir tumbuh bersama dengan umat, maka ya kita memang harus memprioritaskan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik terhadap umat, apakah itu di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial yang lain, ya, itu kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, saya mengapresiasi sekali lagi terhadap Dr. Dodi yang sudah mendharmabaktikan secara baik atas profesinya sebagai seorang dokter, artinya walaupun menjadi seorang politisi, tetapi terus berkhidmat untuk melayani umat. Nah, itulah yang menjadi cita-cita Partai Persatuan Bangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri dan juga sebagaimana yang sering dinasihatkan oleh Syekh Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, yang agar P3 ini terus memberikan pelayanan terhadap umat. Terima kasih, Tom. Nah, saya sudah mencanangkan bahwa setiap kantor P3 itu adalah menjadi kantor untuk melayani umat dari berbagai kebutuhan umat yang terjadi, baik itu apakah informasi, layanan pendidikan, di mana pada saat tahun-tahun untuk keluarga untuk masuk ke sekolah anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, P3 agar berperan aktif itu, kemudian juga informasi terhadap bencana alam, ya, lingkungan sosial, dan kemudian ya seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Dodi, yaitu pelayanan kesehatan. Nah, karena itu saya ingin lebih mendalami lagi agar kader dan konstituen Partai Persatuan Bangunan seluruh Indonesia juga mengetahui dan kemudian ini menjadi bagian yang harus terus kita tumbuh kembangkan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, memberikan pelayanan terhadap umat. Ya, nah, silakan Dr. Dodi nanti bisa menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan selama sudah 2 periode, ya, Dr. Dodi ada di DPRD Kota Cirebon, tetapi lebih memberikan pelayanan kepada umat melalui kesehatan, melalui layanan kesehatan sesuai dengan profesinya Dr. Dodi. Silakan, mungkin saya bisa mendapatkan penjelasannya utuh agar kader-kader kita juga bisa mengetahui dan masyarakat juga bisa mengetahui program-programnya yang dilakukan oleh kader-kader Partai Persatuan Bangunan. Baik, waktunya 3 menit dari sekarang. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya, Tum. Alhamdulillah ini kehormatan bagi saya bisa hadir bersama Ketum berbincang-bincang terkait dengan kunjungan Ketum kemarin dan ditindaklanjuti dengan podcast hari ini. Kehormatan bagi Kota Cirebon. Izin menjelaskan, Tum, apa yang memang kami lakukan di Kota Cirebon. Kami tergelitik dengan keluhan masyarakat yang memang secara pelayanan kesehatan baru bisa menjangkau di pagi hari dari pemerintah. Dan kami mencoba mengisi kebutuhan masyarakat pada saat sore hari, dan kami menggunakan metode pelayanan terhadap kesehatan di masyarakat yang insya Allah sepengetahuan kami itu untuk pembiayaan masyarakat semampunya berbayar. Dan memang angka 15.000 masyarakat tidak berkeberatan membantu kami dalam memutar pembelanjaan obat. Seperti itu, dan kami berharap hal-hal yang memang kami lakukan terhadap masyarakat di sore hari, karena memang pembandingnya adalah dokter praktek mandiri, Tum. Ya. Dan itu yang memang kami coba bedakan secara jelas bahwa kami tidak melihat dari sisi komersilnya, tetapi lebih pada pelayanan dan masyarakat bisa mendapatkan kesehatan dengan
pembiayaan yang terjangkau, termasuk dengan obatnya. Seperti itu tuh. Jadi masyarakat membayar berapa setiap mereka berobat, dokter? Rp15.000. 15.000. Ya. Itu 15.000 itu sudah include dengan obat-obatannya. Sudah ya? diperiksa oleh Itu dokter. dalam sakit apa saja ya yang diderita oleh masyarakat? Kalau dalam perjalanan pada saat memang sakit itu masih bisa kita tangani, ya kami tangani dengan obat-obatan yang memang di dalam 15.000 itu tuh. Ya. Tetapi pada saat memang kami harus melakukan pelayanan yang lebih tinggi, artinya ke rumah sakit, kami akan bantu sampai dengan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit dengan fasilitas BPJS. Kalaupun toh masyarakat belum memilikinya, kami yang membantu menguruskan itu sampai dengan masyarakat memilikinya tuh. Ya. Sungguh menarik memang karena Partai Persatuan Bangunan itu memang diamanahkan oleh para pendiri dan masuk dalam 6 prinsip perjuangan, juga masuk dalam misi perjuangan partai, yaitu terus akan melayani umat. Iya tuh. Nah, yang di situ menarik adalah di mana agak jarang ya profesi seorang dokter itu kemudian manakala sudah memiliki profesi yang lain itu biasanya ya kalau sudah berkarir di tempat lain biasanya kemudian profesi dokternya itu ditinggalkan. Nah, itu kebanyakan itu terjadi. Tapi Dokter Dodi setelah masuk menjadi politisi ya di P3 dan kemudian aktif di struktur, apalagi ketua DPC ya, tetapi juga tidak meninggalkan profesinya sebagai seorang dokter, tetap melayani masyarakat. Nah, ini saya memberikan penghargaan dan ini menjadi hal penting yang harus ditumbuh kembangkan oleh kader-kader kita di seluruh Indonesia terhadap mereka-mereka yang memiliki profesi apapun. Tapi ketika menjadi politisi itu dia terus mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan terhadap rakyat sebagaimana profesi yang ia miliki. Nah, ini saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Dr. Dodi. Dan kalau pasien atau masyarakat yang membutuhkan jasa layanan kesehatan itu hanya membayar 15.000 berikut obat-obatannya, ini kliniknya Dr. Dodi ini nggak tekor, nggak nombok. Insya Allah kalau dilihat dari kacamata tekor berarti kami niat untuk mencari sisi komersil, tapi ini pengabdian terhadap masyarakat. Jadi kami abdikan, kami khidmat terhadap pelayanan kesehatan terutama yang memang belum bisa tercover secara keseluruhan pemerintah dengan kami hadir melayani masyarakat di sore hari. Karena memang pembandingnya adalah dokter-dokter yang memang berpraktek mandiri dan pasti berbayar. Seperti itu tuh. Sudah ada berapa klinik yang dimiliki oleh Dr. Dodi? Alhamdulillah Kota Cirebon tuh sudah yang kelima kemarin yang ketum hadir. 5 ya, udah 5 klinik. Nah, karena 5 dapil tuh jadi. Jadi 5 klinik itu melayani pasien berapa ribu untuk 5 klinik itu? Satu hari itu dari 5 klinik ada yang memang pelayanan di sore hari di angka 80 orang. Berarti kalau misalkan 3 klinik kami yang memang stabil pelayanannya 80 hari 3 240 orang tuh. Dan yang 2 klinik memang masih sekitar 30-an tuh. Belum begitu banyak. Hanya dengan tersiarnya bahwa kami memberikan pelayanan yang memang bisa dijangkau dan dekat dengan masyarakat, ya insya Allah makin ke depan masyarakat bisa memberi kepercayaan pada kami tuh. Jadi itu diberikan dengan seperti kartu BPJS ya, artinya kartu kesehatan. Jadi kartu yang dikeluarkan oleh Dr. Dodi dari kliniknya itu masyarakat diberikan kartu. Kami memberikan kartu sehat P3 namanya. Namanya kartu sehat P3. Kartu sehat P3 di tiap wilayah masing-masing rumah klinik tersebut. Ada berapa kartu yang tersebar ke masyarakat? Per hari ini dari satu rumah sehat sudah di angka 3.500 tuh. 3.500 ya. 3.500 kartu yang sudah diterima oleh masyarakat di tiap wilayah. Dengan mengikatkan diri bahwa setiap pemegang kartu ini kalau berobat itu hanya dengan membayar 15.000 rupiah, begitu ya? Iya tuh. Nah, luar biasa. Nah, Dr. Dodi, saya tanya ini ke politik sedikit ya. Iya tuh. Apakah pengabdian Dr. Dodi yang selama berapa tahun ya? Selama berapa tahun? Kami rumah sehat, alhamdulillah dari 2015. 2015 ya, mulai dari 2015. Kemudian sebelumnya itu Dr. Dodi
sejak tahun 2013 Ya. itu sudah menjadi dokter untuk melayani masyarakat. Nah, kemudian apakah pada akhirnya pada saat 2 kali pemilu, Iya, ya Dokter Dodi itu mencalonkan diri itu di dapil yang sama. Di dapil yang sama. Oh, di dapil yang sama ya. Betul. Dapil yang sama di mana klinik-klinik Dokter Dodi itu ada. Dan di mana masyarakat itu juga memiliki kartu sehat P3 itu dari Dokter Dodi itu adalah daerah pemilihannya Dokter Dodi ya. Maaf tuh bukan tuh. Jadi Kota Cirebon ada 5 kecamatan Ya. dan kami menyiapkan rumah sehat di tiap kecamatan Ya. untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan masing-masing. Dan yang mengeluarkan kartunya bukan saya, tuh kebetulan DPC P3 Kota Cirebon. Oh, jadi bukan hanya daerahnya dapilnya, daerah pemilihannya Dokter Dodi. Bukan, di 5 dapil, di 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon. Oh, jadi termasuk dapilnya kader lain itu juga ada klinik yang melayani masyarakat dengan menggunakan metode yaitu klinik yang didirikan oleh Dokter Dodi dengan diberikan kartu sehat itu. Nah, kalau di dapilnya Dokter Dodi sendiri itu apa yang ditangani yang selama ini oleh Dokter Dodi, pasien-pasien itu termasuk juga memberikan suaranya terhadap Dokter Dodi kira-kira. Alhamdulillah tuh mungkin karena ikatan emosional. Jadi pada saat kami menyikapi beliau sebagai pasien, kami juga menyikapi beliau tidak sebagai pasien. Jadi memang akhirnya emosional yang terbentuk seperti keluarga tuh. Seperti keluarga ya. Dan alhamdulillahnya dari 5 rumah sehat itu ya beberapa dokter yang praktek di situ ya ada yang sampai langsung mendoakan semoga sehat terus karena memang ini biar tetap berjalan seperti itu tuh. Dan menariknya ini Tum, tadi Dokter Dodi cerita juga ternyata kalau habis berobat nih Tum, H+2-nya dikunjungi lagi. Misalnya mereka kurang beras, nanti ada relawan yang mengantarkan beras. Alhamdulillah. Jadi dibangun emosional, kekerabatan, persaudaraan gitu ya, Dokter? Iya, jadi kami dari jajaran pengurus DPC memberikan himbauan kepada para caleg untuk pasien-pasien yang sudah berobat hari kedua atau hari ketiga kunjungi untuk menanyakan minimalnya bagaimana kondisi kesehatannya. Kalau kemudian ingin saling berbagi ya kami persilakan sesuai dengan masing-masing keinginan masing-masing itu tuh. Dalam rangka menjaga dan mengetahui proses yang memang setelah diobati di kami seperti apa. Nah, kemudian kan klinik ini kan tidak ada layanan untuk rawat inap ya. Belum. Manakala pasien yang memang mungkin menderita penyakit lebih berat, kemudian dia tidak harus berobat jalan, tapi harus mendapatkan layanan inap dan harus dirujuk ke dokter ke spesialis ya, ke rumah sakit misalnya. Seperti apa? Juga dilayani juga oleh kliniknya Pak Dokter Dodi itu. Iya Tum, jadi pada saat memang ada pasien yang secara kondisinya tidak bisa kita tangani, alhamdulillah kami DPC sudah melakukan MOU dengan salah satu rumah sakit swasta yang memang menerima BPJS. Jadi kami hanya request kepada mereka pada saat rujukan dari kami, tolong diperhatikan pelayanan dulu tanpa diawali dengan menanyakan administrasi karena administrasi menjadi tanggung jawab kami DPC Kota Cirebon. Jadi tetap dilayani ya sampai dengan nanti dia dirujuk ke rumah sakit. Jadi diantarkan oleh kami dan diuruskan administrasi. Dokter Dodi, apakah dengan hanya diberikan imbalan dari jasa pelayanan klinik berikut dengan obat-obatannya dengan nilai Rp15.000 ya, sesuai dengan yang tertera dalam kartu sehat itu itu operasional klinik itu tidak nombok apa mungkin nombok gitu. Jadi kalau secara kalkulasi perjalanan operasional kami punya fraksi dan fraksi alhamdulillah ikut kontribusi terhadap orang operasional itu. Jadi memang kami sepakat bahwa fraksi mencoba untuk terlibat dan ya infak kami sebagian memang kami putarkan di situ sebagai pengabdian kami kepada masyarakat. Oh, jadi ada iuran fraksi ya yang dipakai untuk mungkin menutupi kekurangan untuk operasional memberikan pelayanan kepada umat ya. Itu adalah iuran dari fraksi ya. Baik. Terima kasih banyak Dr. Dodi ya. Saya sampaikan sekali lagi apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Dr. Dodi dan terus ditingkatkan pelayanannya dan saya berharap nanti
tidak selesai pada 5 klinik itu ya. Kalau bisa terus dikembangkan lagi, mungkin nanti DPP juga ikut berperan serta. Bahkan ini kita jadikan sebuah pilot proyek nanti untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat seluruh Indonesia. Izin mungkin kalau boleh menyampaikan cita-cita tuh. Ya. Cita-citanya sebetulnya ingin punya rumah sakit P3 Ya. dengan cikal bakal 5 satelit ini tuh. Ya. Jadi 5 kecamatan nanti tersentral untuk pelayanan BPJS dan rawat inapnya dan dokter spesialisnya. Insya Allah kami berharap ingin punya rumah sakit P3 Kota Cirebon. Amin. Gitu. Jadi kami bikin cikal bakalnya dulu sebagai penjaring untuk masyarakat percaya, kemudian kami tingkatkan lagi masyarakat lebih percaya dengan adanya rumah sakit yang secara purna untuk pelayanannya tuh sampai ke rumah sakit sampai sembuh kembali. Seperti itu tuh. Ya, baik, alhamdulillah. Sungguh cita-cita yang mulia dan Amin, itu memang terkandung dalam cita-cita perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, semoga nanti Dr. Dodi terus bisa mengembangkan, seraya juga nanti saya berharap nanti seiring dengan pelayanan yang lebih besar lagi nanti Dr. Dodi tidak ada di kota tapi naik ke provinsi atau mungkin ke DPR RI gitu ya. Sehingga juga nanti masih bisa meningkatkan pelayanan-pelayanan lagi dengan jaringan yang dimiliki oleh Dr. Dodi. Amin tuh. Insya Allah entah seperti apa nanti diatur, mungkin saya ikut membantu ya. Siap, makasih, dalam mengembangkan klinik-klinik itu untuk bisa ditingkatkan. Kalau saat ini baru melayani berapa? 6.000 total pasien. berarti sudah 3.000 kali sekitar 8.000-an. 8.000 ya. Kalau sekarang 8.000 pasien yang dilayani oleh Dr. Dodi, mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi menjadi 10.000 atau menjadi 20.000 terhadap pelayanan masyarakat. Amin tuh. Nanti kalau sudah lebih berkembang melayani masyarakat di Cirebon, mungkin dinaikkan lagi ke tingkat Jawa Barat misalnya. Jadi terus kita berjuang agar senantiasa masyarakat mendapatkan pelayanan di berbagai kehidupan ya. Seluruh kehidupan sosial P3 insya Allah senantiasa akan terus hadir ya bersama dengan kader-kader kita semuanya. Dr. Dodi selamat sekali lagi Terima kasih Tom. Terima kasih selamat berjuang untuk terus dilanjutkan pengabdian kepada umat. Kemudian berjuang di Partai Persatuan Bangunan. Ya, untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara untuk melayani umat. Siap Tom. Ya, makasih. Siap Tom. Dodi ya. Makasih. Oke. Makasih. Dan sampai ketemu lagi. Makasih Tom. Ya. Besok kita mau undang yang lain lagi ya Tom ya? Ada Bung Sikdam, yang lain-lain ya kita undang ya. Dan sebelum tutup Tom, tadi kan Pak Mardiono cerita ya, ternyata masuk politik itu semua profesi bisa ya Pak ya? Iya kan, maksudnya kayak dokter bisa. Iya, saya kan sebelum jadi politisi saya ini pedagang. Pedagang ya? Iya, dan kalau jadi pedagang saya kan belum lama. Kalau sekarang disebut trennya entrepreneur ya, pelaku entrepreneur gitu ya. Kalau istilah saya dulu ya pedagang gitu ya. Dan memang belum lama jadi pedagang, baru 46 tahun. Ya. Itu lama banget tuh. Ya, baru 46 tahun. Tapi kalau jadi pengusaha ya, kalau jadi politisi saya baru 26 tahun ya. 26 tahun 5 tahun 26 tahun jalan ini jadi politisi. Jadi ketika saya masuk ke politisi itu ya alhamdulillah saya sudah punya ongkos ya untuk menjaga stabilitas kehidupan saya dengan keluarga ya, sehingga saya bisa berjuang secara maksimal dan alhamdulillah dari mulai di DPC Kota Cilegon di ujung barat Pulau Jawa. Saya kemudian di provinsi itu saya menjadi ketua wilayah bendahara wilayah, menjadi ketua wilayah, dan kemudian saya ke pusat menjadi wakil ketua umum, ketua Bapilu nasional, dan yang sekarang saya sedang diberi amanah untuk menjadi ketua umum. Jadi teman-teman nih yang belum masuk politik, apapun profesinya, kalau mau memberikan pengabdian kepada bangsa, negara, dan rakyat, nggak ada salahnya masuk partai politik begitu ya, dan membuat perubahan. Karena biasanya perubahan itu yang mengetahui kan orang-orang yang bergiat di dalamnya. Di dunia kedokteran tentu ada Dr. Dodi, Pak Mardiono, entrepreneur, pengusaha, dan mungkin profesi lain ya. Belakangan kan banyak wartawan, Pak.
Oh, termasuk saya, enggak. Dan banyak profesi lain ya Pak? Iya, banyak. Jadi di P3 itu hampir seluruh profesi yang sekarang Ada ya? mengabdi di Partai Persatuan Pembangunan lengkap. Ada yang dari latar belakang militer ya, kemudian jaksa ada ya. kemudian birokrat di sipil, Akademisi banyak ya Pak? akademisi, aktivis, ya, kemudian dokter, ya. Dokter juga bukan satu saja, hanya dokter Dodi ya, banyak dokter, banyak yang kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Juga banyak lagi anak-anak kaum milenial ya, yang saat ini, alhamdulillah tahun ini dalam pencalonan di daerah pemilihan seluruh Indonesia itu kita bisa mengisi banyak kaum milenial yang potensial di bidangnya, termasuk yang mereka ada lulusan dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia ya, seperti misalnya UI ya, dan yang lain-lain tuh banyak ada di P3 ya. Ada yang baru lulus, baru selesai kuliah, ada yang juga masih melanjutkan di S2-nya. Itu banyak juga yang bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Di samping juga para pelaku entrepreneur, nah kemudian mantan-mantan pegawai BUMN. Nah, ini lengkap sekali kalau kita lihat kader-kader P3 khususnya adalah yang saat ini mencalonkan diri di daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Tokoh perempuan juga itu, Meh? Ya, termasuk ada tokoh-tokoh perempuan, karena P3 juga alhamdulillah bisa melebihi kuota berdasarkan undang-undang yang ditentukan oleh KPU bahwa kita 35% memenuhi kuota perempuan di pencalonan seluruh Indonesia, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI. Alhamdulillah kita bisa memenuhi itu semua. Dan di struktural ada di level wakil ketua umum pun ada perempuan. Gitu. Jadi memang luar biasa. Pak Muhammad Mardiono, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mas Imam. Dokter, terima kasih. atur nuhun pisan sudah datang. Mangganya enak. Mangga Cirebon. Iya, mangga Cirebon. Nanti kita cicip. Sehat selalu, sukses selalu dokter. Terima kasih. Terima kasih untuk yang menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Imam Riono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.